Oke, baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Matius Rimbe, mahasiswa PTIK FTUNM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Rendos Alimuddin Sakwan Miru, MPD, dan akan membahas dan membawakan materi terkait dengan COVID-19. Silahkan tonton video berikut. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan COVID-19. Ya, di mana COVID-19 ini adalah wabah yang disebabkan oleh virus corona ya, yang sedang beredar saat ini. Karena penyakit yang ditimbulkannya pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian. Kemudian mempengaruhi berbagai aktivitas dalam berbagai bidang, baik kesehatan, ekonomi, pariwisata, pendidikan, politik, dan sebagainya. Teman-teman, setiap individu masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap serangan virus corona ini, menjadi agen informasi virus corona atau COVID-19. Nah, untuk dapat berperan sebagai agen informasi diperlukan adanya pembelajaran tentang virus, khususnya virus corona yang sangat sangat beredar pada saat ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa makhluk hidup ada yang berbentuk sangat kecil atau sering disebut sebagai mikroorganisme atau mikroskopis. Ada pula yang berukuran besar atau makroskopis. Nah, yang berukuran mikroorganisme ini salah satunya yang akan kita bahas itu adalah virus. Lebih khusus akan kita bahas kepada virus corona. Oke. Adapun materi ini saya ambil dari beberapa sumber. Untuk itu saya bagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama adalah pengenalan tentang virus, mengenai apa itu virus, bagaimana penyebaran dan pencegahannya. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai pengenalan virus corona dan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Bagaimana pencegahannya, bagaimana indikasinya, dan bagaimana kita menjaga agar terhindar dari virus ini. Dan yang ketiga, saya akan bahas mengenai cara hidup sehat. Pengenalan tentang virus, saya akan bahas pertama. Teman-teman, apa itu virus? Ya, virus adalah suatu jasad renik yang berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Jadi, teman-teman, virus ini adalah suatu jasad atau mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Karena ukuran yang sangat kecil ini tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung ya, hanya dapat dilihat dengan bantuan alat mikroskop elektron, dan virus ini dia hidup menginfeksi sel organisme biologis atau menginfeksi sel-sel yang ada pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kemudian bentuk virus ini ada bermacam-macam. Di antaranya itu dia berbentuk bulat seperti bola ya, seperti pada virus HIV. Kemudian berbentuk batang polihidris seperti pada virus adenovirus. Kemudian ada yang seperti huruf T,
seperti pada virus bakteriofag ya. Kemudian ciri-ciri dari virus ini adalah virus memiliki ukuran yang sangat renik, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Saking kecilnya ya. Jadi virus yang berukuran paling kecil itu adalah virus polio. Panjangnya itu 25 nanometer. Sedangkan virus yang paling besar adalah virus penyerang bakteri yang panjang tubuhnya sekitar 100 nanometer. Dan virus TMV yang panjang tubuhnya 300 nanometer. Nah, oleh karena itu, karena saking kecilnya, dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi itu ya. Kemudian struktur dari virus pada dasarnya ada yang berbentuk seperti selubung ya, atau virus berselubung, dan ada yang berbentuk bakteriofag ya. Ada yang berbentuk bakteriofag. Virus berselubung ditandai dengan nukleokapsid yang diselubungi oleh suatu membran pembungkus. Ini misalnya pada virus influenza, virus herpes, dan HIV. Kemudian ada bakteriofag. Nah, untuk mempermudah dan memahami struktur dari virus, kita mempelajari yang namanya struktur bakteriofag. Nah, bakteriofag ini terdiri dari kepala, kemudian ada ekor, dan ada kaki, serabut kaki. Kepala ini terdiri dari asam nukleat, yaitu DNA ataupun RNA, yang diselubungi oleh kapsid berbentuk polihedral. Kemudian bagian ekor itu menancap ke kepala. Bagian ekor ini menancap ke kepala. Kaki serabut merupakan perpanjangan ekor yang berfungsi untuk menempel pada permukaan sel bakteri. Jadi kaki ini yang menempel pada sel organisme biologis ya, atau makhluk hidup. Kemudian bagaimana virus ini menyebar? Jadi virus ini menunjukkan ciri kehidupannya hanya jika berada pada sel organisme sel lain, atau dia bekerja menginfeksi organisme biologis. Nah, sel inang virus berupa bakteri, sel inang atau sel yang tempat berkembang biak itu berupa bakteri, kemudian mikroorganisme eukariot, sel tumbuhan dan sel hewan, serta sel manusia. Nah, virus yang menyerang tumbuhan dapat masuk ke dalam tumbuhan lainnya, terutama hewan melalui perantara serangga. Kemudian virus yang menyerang tumbuhan atau hewan serta manusia dapat masuk ke dalam tubuh kita ya, melalui makanan, kemudian melalui minuman, udara, darah, luka, dan gigitan. Virus ini ada bermacam-macam ya, tapi kita bagi berdasarkan jenis asam nukleat yang dikandung oleh virus ya. Ada virus DNA dan ada virus RNA. Nah, virus RNA ini memiliki virus dengan asam nukleat DNA. Ya, biasa jenis-jenis virusnya itu ada bermacam-macam ya. Ada Iridoviridae ya. Itu biasanya virus Tipula dan Iridovirus. Nah, kemudian ada Parvoviridae, itu biasa virus parvovirus, densovirus, dan adenosine virus. Kemudian ada Poxviridae, yaitu octopox virus ya.
Kemudian ada Herpes viridae, seperti virus hepatitis B pada manusia. Kemudian ada Adenoviridae, seperti virus Mastadenovirus dan Aviadenovirus. Kemudian ada Parvoviridae. Parvoviridae ini berupa parvovirus, densovirus, dan adenovirus. Kemudian virus RNA, ya, virus RNA ini adalah virus yang memiliki asal nukleat RNA, ya, seperti Orbivirus, Togaviridae, Bunyaviridae, Rhabdoviridae, Coronaviridae, Arenaviridae, Retroviridae, Paraxoviridae, Reviridae, Picornaviridae, Octomyxoviridae. Nah, jadi itu jenis virus berdasarkan asam nukleat RNA. Kemudian bagaimana virus ini menyebar? Jadi teman-teman, virus ini menyebar dengan cara mereplikasi diri atau membagi-bagi diri, ya, atau membagi diri, atau dengan istilah replikasi, ya. Untuk berkembang biak, virus ini memerlukan lingkungan sel yang hidup. Oleh karena itu, virus menginfeksi yang saya sebut tadi, ada sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia. Nah, kemudian ada dua macam cara virus ini menginfeksi bakteri yaitu secara litik dan secara lisogenik, ya. Pada infeksi secara lisogenik ini, virus tidak menghancurkan sel tetapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Dengan demikian, virus ini akan bertambah pada saat sel inang itu membela diri. Kemudian apa sih peranan virus dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata ada peranan di virus yang sangat menguntungkan, tapi ada juga virus yang sangat merugikan, ya. Peranan yang menguntungkan ketika virus ini banyak dipakai dalam penelitian dan percobaan kedokteran, ya. Jadi dengan adanya virus banyak sekali percobaan yang dilakukan. Salah satunya adalah pembuatan vaksin untuk mencegah penyebaran dari virus. Kemudian peranan yang sangat merugikan ketika virus ini menyebabkan berbagai penyakit pada makhluk hidup, ya, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contoh penyakit pada tumbuhan itu misalnya mosaik, yaitu yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan. Kemudian ada penyakit kuning, ini biasanya terjadi pada cabai dan tomat. Kemudian ada penyakit daun menggulung, biasanya terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak. Kemudian penyakit pada manusia itu seperti influenza, kemudian ada flu burung, kemudian ada penyakit campak, ini disebabkan oleh Paramoxyvirus. Campak ini biasanya menyerang anak-anak. Kemudian ada cacar dan herpes, kemudian cacar, hepatitis, polio, gondong, AIDS, Ebola, herpes simplex, rabies, mata belek, demam berdarah, dan SARS. Kemudian penyakit pada hewan itu seperti polioma, adenovirus, rhabdovirus, retrovirus, flu burung, dan flu babi. Kemudian
Bagaimana cara penularan dari virus? Cara mencegah dan melawan virus, ya. Jadi virus ini dapat terjadi melalui udara. Contoh virusnya itu influenza, SARS, dan flu burung. Kemudian biasa juga melalui sentuhan atau persinggungan, contohnya cacar dan herpes. Kemudian makanan atau minuman, contohnya polio dan hepatitis. Kemudian kontak cairan tubuh, ya seperti HIV/AIDS dan hepatitis juga. Gigitan hewan, contohnya DBD dan rabies. Nah, untuk cara pencegahannya ini dengan cara vaksinasi, yaitu sebuah hal yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Kemudian menjaga pola hidup sehat. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang virus corona dan COVID-19 atau penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Dan virus corona ini adalah jenis virus baru, virus dari coronavirus yang menular pada manusia itu yang menyerang sistem pernapasan, ya. Jadi virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu-ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19. Ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan menyebar ke berbagai negara, termasuk negara kita itu negara Indonesia, dan sangat memprihatinkan pada kondisi saat ini, ya. Gejala virus corona pada dasarnya ada 3 gejala umum dari COVID-19, yaitu demam, yaitu suhu tubuh kita di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk, kemudian sesak napas. Menurut penelitian bahwa gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 14 hari atau 2 minggu, ya, setelah terpapar dengan virus corona tersebut. Kemudian penyebab dari virus corona ini apabila kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kemudian dapat menular ketika kita memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan. Jadi itu penyebab kenapa bisa virus ini menular, bahkan dengan sangat cepat dia menular, ya. Nah, virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, bagaimana pengobatan virus corona? Ya, sampai saat ini tidak ada yang obat dari virus corona ini. Namun untuk mencegah, ya, bisa kita rujuk penderita COVID-19 ini untuk menjalani perawatan atau karantina di rumah sakit yang ditunjuk, ya. Sudah ada beberapa rumah sakit rujukan yang ditunjuk untuk khusus menangani penyakit COVID-19 yang diakibatkan oleh virus corona. Kemudian memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Kemudian menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup dan menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan untuk mencegah kadar cairan tubuh. Untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, apa komplikasi dari virus corona?
apabila virus ini sudah sangat fatal ya, dapat menyebabkan pneumonia, kemudian infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory assistance syndrome, dan bisa sampai pada kematian. Ya, sudah banyak menyebar informasi bahwa sudah banyak yang meninggal karena virus corona ini. Kemudian, pencegahan virus corona dapat kita lakukan dengan melakukan social distancing, ya, social distancing atau menghindari keramaian. Kemudian kita bisa menggunakan masker ya, gunakan masker ini hanya untuk orang sakit. Kemudian atau gunakan masker pada saat sedang bepergian ya. Kemudian yang ketiga, kita rutin cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang memiliki kadar alkohol kurang lebih 60%. Kemudian kita jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kita mencuci tangan ya. Kemudian hindari kontak dengan hewan. Kemudian masak daging hingga matang. Kemudian tutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian hindari berdekatan dengan orang sakit demam, batuk, dan pilek. Kemudian jaga kebersihan benda yang ada di sekitar kita atau yang kita sentuh. Kita masuk pada materi yang ketiga, pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, ya, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi, makanan yang dikonsumsi dan perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga dan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan kita dari segala hal yang bisa menjadi penyebab penyakit. Salah satunya adalah virus. Nah, langkah-langkah hidup sehat dapat kita lakukan dengan konsumsi makanan, ya. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan dan harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu Anda harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian langkah kedua adalah olahraga ya. Olahraga ini adalah kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal olahraga ini merupakan sumber dari kesehatan bagi seluruh tubuh ya. Olahraga yang teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, seperti menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian menguatkan tulang-tulang, meningkatkan HDL atau menjaga agar kolesterol kita tetap baik ya. Kemudian mencegah kencing manis, menurunkan risiko kanker, mengurangi stres dan depresi, dan juga akan memberikan kebugaran tubuh. Kemudian langkah-langkah hidup sehat selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini akan memberikan bagi tubuh kita yang letih, memulihkan diri dan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Kemudian langkah selanjutnya adalah menciptakan udara yang bersih. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di kota besar, tinggal di daerah yang terbebas dari polusi yang hampir tidak mungkin, walaupun demikian kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut. Setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara, ya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti menanam tanaman di pot di sekeliling rumah, dan menyisakan lahan untuk ditanami pohon, walaupun lahan itu hanya cukup untuk satu pohon. Kemudian langkah-langkah hidup sehat selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat, ya. Jika kita ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selanjutnya lingkungan kita itu harus dipelihara dengan baik. Termasuk itu iklim, air yang kita pakai, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer kita. Memelihara lingkungan ini dengan baik itu berarti tidak mengotori lingkungan ya, seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, sisa bahan bakar industri,
asap dari mobil ataupun pembakaran sampah. Kemudian langkah hidup sehat itu adalah optimis ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi langkah seseorang ya yang selalu optimis memandang hidup. Hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju. Nah, tetapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya. Nah, bahkan optimisme juga berdampak bagi kesehatan tubuh ya. Ini erat kaitannya dengan sistem imun tubuh. Seorang yang optimis akan memandang hidup seperti alunan nada ya, naik turun mengikuti irama, selalu cerah, ceria, dan sangat mudah tertawa. Seperti inilah yang mendukung kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Jadi optimis diperlukan ya. Kemudian ada pribadi yang kuat. Ya, pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh ya. Pribadi yang kuat itu berarti mampu mengendalikan keseluruhan aktivitasnya. Ada dua komponen penting. Yang pertama adalah pantang mengonsumsi apapun yang bersifat merusak tubuh seperti tembakau, alkohol, narkoba. Kedua, tidak berlebihan dalam menjajannya. Kemudian, bagaimana sih contoh dari perilaku hidup sehat ini? Ya, dapat kita lihat mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi cukup, seperti makanan yang sehat dan minum susu. Kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya lari pagi tiap 30 menit tiap pekannya. Kemudian mencegah stres, ya misalnya dengan berpikir positif dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Menghindari nafsah, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, tips makanan sehat. Tips makanan sehat itu jadikan air putih sebagai minuman favorit. Kondisikan diri kita bahwa kita belum minum yang lain jika belum minum air putih. Nah, jika kita menyukai makanan yang berwarna-warni, gunakan dari bahan-bahan makanan seperti stroberi, daun pandan, kunyit, bubuk coklat, dan jangan berlebihan menambahkan kecap, saus, garam pada penyedap rasa. Dan penyedap rasa, buah-buahan dan sayur-sayuran harus selalu ada di setiap menu makanan ya. Kemudian apa sih manfaat dari pola hidup sehat ini? Kita memperoleh umur yang panjang ya. Kemudian menghindarkan kita dari penyakit seperti yang sedang menyerang saat ini, itu virus corona ya. Dapat menjaga fungsi tubuh. Kemudian tidur pulas dan nyaman, tampil lebih baik, dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Jadi itu sedikit pembahasan dari saya mengenai virus corona dan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19, dan bagaimana cara penjagaannya, itu dengan cara menjaga pola hidup sehat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai berjumpa di video selanjutnya.